Setiap 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, Hari Perjuangan Perempuan Indonesia. Seiring perkembangan zaman, perempuan Indonesia sudah merambah berbagai bidang pekerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini Tribun Pontianak mengutip cerita dari perempuan-perempuan yang bekerja di perusahaan Hutan Taman Industri PT Mayawana Persada. Nama saya Rupina Antonia, umur saya 28 tahun. Saya tinggal di sini di Kampung Beringin, di Kecamatan Simpang Ulu, Kabupaten Ketapang. Saya di sini sebagai karyawan biasa dan saya juga baru masuk baru 4 bulan. Setelah kerja di sini saya bisa menyekolahkan adik saya dan juga membantu perekonomian keluarga di kampung. Itu sih yang saya perekonomian yang sekarang ini. Jadi bisa membantu mereka lah yang keluarga-keluarga. Karena gimana ya, soalnya saya mikir kan dari dulu orang tua saya yang menyekolahkan saya, sekarang saya yang memberi penghasilan buat keluarga saya, adik-adik saya sangat bangga sekali karena bisa buat penghasilan sendiri untuk mereka. Dan ikut bahagia juga bisa merasakan hasil kerja keringat kita sendiri. Keinginan saya tuh bisa buat rumah untuk kedua orang tua saya. Karena itu dari dulu impian saya tuh bisa mengangkat derajat orang tua saya. Ya perempuan pun kan kerjanya nggak juga di rumah, jadi kan kita harus punya penghasilan sendiri. Kita nggak mengharapkan saya nikah kan, nggak mengharapkan penghasilan dari suami. Kalau seandainya kita tuh bisa bekerja, masih kita mampu, ya kita kerja aja. Di sini mumpung ada penghasilan lumayan, ya bantu-bantu perekonomian di rumah. Seperti itulah. Saya Sarah Safira, saya berasal dari Bengkayang dan umur saya 25 tahun, jalan ke Dona. Untuk gabung di MP dan penempatan di sini itu sangat menyenangkan ya. Kita berinteraksi sama orang-orang baru dan kebetulan juga di sini orang-orangnya enak dan mudah banget diatur gitu. Untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian kita lah ya, itu sudah pasti karena dari gaji di sini juga lumayan dan bisa membantu keluarga lah tentunya. Jadi suatu kebanggaan, pastinya suatu kebanggaan buat saya sendiri karena udah bisa memberikan apa yang orang tua belum bisa capai dan kita mengasihi itu gitu. Itu kebanggaan tersendiri buat saya. Bisa membantu kita sehari-hari, bisa jalan kerja gitu. Ini mau jalan 5 tahun. Kalau dulu kan kalau tidak ada perusahaan masuk kerjaan sama Nore, sekarang udah kerjaannya ada, udah lumayan lah gitu. Udah punya penghasilan sendiri ya Bu? Dulu itu nggak ada penghasilannya cuma Nore, bisa beli motor, bisa nyekolah anak itu aja. 5 tahun Bu ya? Selama 5 tahun belum sih nyampe 5 tahun, mau jalan 5 tahun. Saya berterima kasih MP ada masuk di wilayah kampung kami. Kami sungguh terima kasih karena kami bisa dapat kerja di sini dengan hasil lumayan cukup untuk sehari-hari gitu. Nama saya Bu Anastasia, bekerja di perusahaan MP. Saya dikasihkan lapangan kerja di sini. Berterima kasih sama perusahaan MP di sini. Ya, gitu. Saya berterima kasih sama MP untuk dukung masyarakat yang tidak ada pekerjaan, dimasukkan pekerjaan di sini. Ya. Terkait dengan keberadaan perusahaan di desa saya atau
kami selaku pemerintah desa menyambut baik dan mensupport keberadaan PT Maya Wana Persada di Desa Kurang Belir yang sudah berada kurang lebih 4 tahun, jelasnya yaitu 2019 PT Maya Wana Persada hadir di Desa Kurang Belir. Tentu dengan kehadiran perusahaan sangat mendukung. Tentu di zaman sekarang semua komoditi baik karet maupun komoditi lain cukup anjlok turun sehingga masyarakat susah mendapat pekerjaan. Tentu dengan masuknya Maya Wana Persada ini sedikit membantu dalam ekonomi keluarga kami yang bekerja di Maya Wana Persada. Untuk saat sekarang kurang lebih 80 warga yang bekerja, baik ibu-ibu, bapak-bapak maupun muda-mudi. Kehadiran investasi tentu saja bisa mendukung pendapatan khususnya di tempat kita, bukan cuma negara aja yang mendapatkan pajak dari adanya investasi ya, tapi dampak dari itu masyarakat di sekitar perusahaan tentu saja akan mendapatkan dampak langsung. Terutama kalau saya perhatikan itu untuk di nursery kebanyakan yang bekerja kan ibu, karena mereka lebih telaten dalam hal pekerjaan penanaman. Kalau bapak-bapaknya mungkin di bidang yang lain, tetapi kalau yang di nursery saya lihat itu ibu-ibu lebih banyak proaktif di sekitaran kampung dan di beberapa desa yang diakomodir bekerja di PT Maya Wana Persada. Tentu saja sangat berdampak karena apa? Dulu produk-produk yang ada di kampung kan ada karet ya. Waktu karet masih berjaya, otomatis masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan bisa norek kalau pagi-pagi. Nah sekarang harganya sudah jatuh dan sudah istilahnya tidak terlalu bisa berharga lagi lah. Kemudian untuk membuka ladang di tempat-tempat yang baru kan juga kesulitan karena memang status kawasan itu juga bagi masyarakat tidak bisa sembarangan buka. Jadi mereka bekerja di perusahaan yang membuka kawasan di tempat lingkungan di sekitar itu. Dan itu saja untuk pendapatan bagi ibu-ibu yang bekerja itu akan berdampak untuk membantu ekonomi keluarga. Karena sebelumnya mereka bekerja bersama-sama di waktu mereka berladang atau mereka berkebun di karet, sekarang mereka beralih ada yang ke sawit ya kan, bekerja di sawit. Dan ini yang di kawasan hutan mereka bekerja sebagai pembibitan di nursery. Itu salah satu juga ya yang bisa membawa dampak pendapatan bagi keluarga. Harapan saya ke depan ini agar semakin ditingkatkan ya, mungkin nanti Maya bisa menjadi besar dan bisa merekrut banyak karyawan yang lebih banyak lagi. Kemudian desa-desa yang mungkin belum terakomodir ibu-ibunya itu bisa ikut bekerja, tapi bukan cuma di satu bidang aja di nursery, karena ini nanti kan berkelanjutan. Setelah ada pembibitan, ada penanaman, kemudian nanti panen, dan terus dia akan ada siklus yang berjalan. Nah, ketika siklus itu berjalan, nanti bukan cuma yang laki-laki yang bekerja di situ, tapi ibu-ibunya juga semakin banyak juga ikut sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu dalam bekerja di perusahaan. Itu harapan saya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.